Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semangat pagi, Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV. Halo dari Studio 2 Pal TV memang punya kita. Halo Palembang, kembali menyapa Mang Cek Bicek seluruh masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan ini di hari Senin pagi. Dan tentunya kita memulai minggu yang baru dengan penuh semangat. Dan jangan lupa yang mungkin baru nyampe kantor atau baru balik lagi dari ngantar anak sekolah, pantangi dulu Pal TV ini sejam ke depan. Karena Halo Palembang bakal ngejokin informasi dan juga inspirasi pastinya untuk seluruh pemirsa Pal TV. Hari ini berewangan bersama Mang Cek Hagai. Ya, tentunya dengan aku Cek Susan juga. Selamat pagi. Cak Man sudah sarapan pemirsa ya hari ini. Nah, mengawali aktivitas hari Senin itu pastinya dengan olahraga ya, terus dengan sarapan yang baik dan dengan berita yang anti hoax. Betul. Nah, dan juga Cek Susan ingat nih untuk setiap harinya nonton di Halo Palembang ini untuk live streaming bisa dari Facebook kita atau bisa juga nonton kita dari YouTube Pal TV kita memang punya kita, dan juga follow IG official Pal TV sama Halo Palembang. Iya, follow IG HGKND juga. Hari ini kira-kira siapa ada Gai? Wah, ini hari ini spesial ya, karena ini beberapa hari yang lalu itu bertepatan dengan Hari Kops Wanita. Ini Angkatan Laut ya, TNI Angkatan Laut, betul. Ya. Bener. Nah, jadi ini kita akan hadirkan langsung tentunya satu orang yang spesial. Langsung baik kita sapa. Ini ada Mayor Laut KW Ibu Dewi Tresnawati, Escape Nurse Paterkawalanal Palembang. Selamat pagi Ibu Dewi. Selamat pagi Ibu Dewi. Selamat pagi. Wow. Ini ternyata ya Haga itu hebatnya betina ya. Wanita itu bisa di mana-mana be. Iya. Darat, laut dan udara. Wah, iya. Ya. Jadi bisa galo-galo. Belum ngurusi anak, ya. Belum ngurusi laki, belum ngurusi yang lain. Nah, itu memang harus serba bisa. Seperti yang sebelah kita ini Bu Dewi. Ibu Dewi cak mana Bu di Palembang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, betah Bu ya? Betah ya, alhamdulillah. Kalau di sini kan nggak ada macet ini ya, apa namanya, kemacetan pagi-pagi itu macet ada sih, tapi kan beda dengan di Jakarta. Di Jakarta kemana-kemana lewat tol gitu kan. Kalau di sini kan emang aslinya dari mana Ibu? Boleh kenalan dulu nggak? saya aslinya dari Jawa Barat. Weh, Sunda ya, teteh katanya. Gelis pisan ya Ibu ya. Gelis ini. Ini Bu, sesuai tema kita hari ini, semangat lautan, keberanian wanita mengarungi waktu bersama Korps Wanita Angkatan Laut. Wow, luar biasa. Jadi Ibu Dewi ini adalah Kowal ya, itu dari Angkatan Laut. Kita tahu kalau Angkatan Laut pasti kerjanya ya di laut ya Bu ya. Pacak berenang pasti Bu ya. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Yang pasti bukan ngangkat laut. Bukan. Laut tidak diangkat. Bukan nguras laut. Bukan. Ya, Bu, boleh kenalan dulu nih sama pemirsa Halo Palembang nih. Sejak kapan Bu bergabung di Korps Angkatan Laut? Terus ngapa sih Bu? Kenapa Ibu harus memilih Angkatan Laut kayak gitu? Tantangannya apa lebih besar atau memang dari jiwa, memang dari muda tuh saya pilihnya Angkatan Laut. Seneng di laut lah ya kayak gitu ya. Gimana Bu Dewi? Saya alumni dari SEPA-PK tahun 2005 ya. Jadi SEPA-PK itu Sekolah Perwira Prajurit Karir. Jadi saya dari dari sarjana, saya dari basic saya dari perawat. Jadi dulu saya selesai kuliah, saya langsung mendaftar SEPA-PK TNI di Bandung, di Kodam 3 Siliwangi. Untuk ditentukannya masuk ke matra darat, laut, udara itu berdasarkan dari hasil tes psikologi. Oke. Jadi saya juga dulu kalau boleh jujur ya, jadi belum terlalu mengenal Angkatan Laut gitu. Jadi saya dulu waktu tes itu pilihan pertamanya saya Angkatan Udara, pilihan keduanya Angkatan Darat. Nah begitu tes psikologinya masuknya ke Angkatan Laut. Lebih cocok di laut katanya. Iya. Padahal awalnya pengen di AU ya. AU atau AD karena mungkin waktu sekolah yang sosialisasi ke sekolah-sekolah Angkatan Udara dan Angkatan Darat, dan mungkin Angkatan Laut belum ada ke Tasik gitu. Kami dari Tasik kan. Itu mungkin karena tes psikologi dipilih untuk ke laut lebih cocok. Nah, tapi apa sih yang memotivasi Ibu Dewi sendiri pengen terjun ke dunia permiliteran ini dibanding, karena kan ya nggak terlalu banyak ya untuk kalangan ibu-ibu ataupun para wanita-wanita, gadis-gadis yang di luar sana memilih untuk menjalani karir as a military. Ini Angkatan Laut apalagi. Ya. Gimana Bu Dewi? Yang paling penting kan mungkin namanya kita kuliah ya pasti kan pengen bekerja kan. Pengen bekerja, terus pengen membanggakan kedua orang tua.
Betul. Jadi kebetulan kami 3 bersaudara. Kakak saya yang pertama guru SD, kakak saya yang kedua perawat di puskesmas, saya anak yang ketiga. Jadi biar bertiga itu beda profesi gitu. Jadi saya izin dulu ke ibu, Ma boleh nggak saya daftar TNI gitu kan. Sampai ibu saya tuh yakin katanya gitu. Om saya juga tentara, ada 2 angkatan darat. Yang satunya udah almarhum, masih ada 1 om lagi. Yakin katanya itu nanti jauh dari orang tua gitu, bersedia ditempatkan di mana saja. Insya Allah yakin. Jadi saat itu saya sudah mantap, saya mau masuk mengabdi jadi TNI ya. TNI. Wow. Jadi kayaknya ada keharuan sendiri ya Bu ya ini ya. Karena memang dari nggak muda, mudah ya. dari muda itu sudah harus jauh dari orang tua ya. Dan juga jauh dari orang tua itu memang mengemban amanah yang luar biasa. Bu, tadi spill sedikit, katanya pertama kali ditugaskan di Papua. Betul. Bagaimana itu Bu kesannya? Jadi jadi kami yang SPAPK TNI itu pendidikannya kami di Lembang ya, gabung 3 angkatan darat, laut sama udara. Setelah itu baru kami 3 bulan di Surabaya Kemateraan Angkatan Laut. Jadi waktu di Lembang itu apa namanya tuh, gabung ya 3 angkatan darat, laut, udara ya. Setelah itu baru kami ke Surabaya, apa namanya tuh, Kemateraan itu. Nah setelah Kemateraan langsung kami penempatan. Nah penempatan kami disebutin kan tuh pas ini si A kemana, B kemana, pas saya Letda Laut Dewi Trisnawati Jayapura gitu kok, langsung saya Masya Allah gitu ya. Saya langsung telepon ibu saya kan, Mas saya dinas di Papua. Langsung orang tua saya juga apa ya, iya enggak sih ini gitu kan. Tapi kan itu udah pilihan kita ya, maksudnya tuh saya memilih jadi tentara, otomatis saya harus siap dong bersedia ditempatkan di mana saja. Saya di Jayapura 4 tahun, jadi dari tahun 2006 sampai 2010. Kesulitan apa di saat itu pertama yang ini? Kalau dinas di Papua itu yang pasti ya masalah materi ya, maksudnya tuh di sana kan mahal, di sana apa-apa mahal gitu ya. Dulu aja saya tahun 2006 itu ya seperti bahan baku itu kan semuanya dari Jawa juga gitu ya. Jadi kayak dulu itu masih berapa gitu ya, kayak kangkung, bayam apa, kacang. Di Jawa itu masih 500.000 rupiah, di sana udah 10.000. Wow. 5.000, 10.000. Terus kayak telur gitu, di sini kan masih kiloan gitu, atau apa, di sana tuh udah 1 rak gitu kan yang isi berapa. Tapi ada suka dari apa namanya angkatan laut sendiri pengiriman biasanya ada nggak Bu? Atau memang dari kita sendiri untuk makanan atau apa? Nggak ada. Kita mungkin bedanya yang dinas di Papua hanya ada tunjangan kemahalan. Kalau dulu sih 650.000 ya. Kalau sekarang kami kurang tahu ya. Hanya ada tunjangan kemahalan, tapi itu juga sebenarnya tidak sebanding dengan realita di sana. Dan yang paling berat itu saat pulang. Jadi pulang itu saya setahun sekali. Lebaran saat Lebaran ya. Dan lumayan juga kan ongkosnya kan kalau pulang ke Jawa ya. Lumayan. Ke Jawa Bawa senjata-senjata besar itu ya Bu ya? Enggak. Enggak ya. Wow, jadi ini pengalaman yang luar biasa nih Mang Cebice ya, dalam kita memperingati juga HUT dari Kowal Dewe ini Dewe di 5 Januari kemarin, bahwa pengalaman Ibu Dewi masuk ke dunia TNI dan juga memilih Angkatan Laut ini bukan hasil langsung pilihan Dewe ini rupanya ya, walaupun kita pengennya di Angkatan Laut, kaget pas tes psikologi itu bakal ketahuan juga nih lebih cocoknya di mana, atau mungkin di apa elemen api kalau yang misalnya. Iya, elemen api. Lihat ininya, sio. Avatar. Lihat sionya ya. Jadi pengalaman pertama di Papua ya Bu ya. Setelah itu kemana Bu? Setelah itu saya dinas di Lanal Bandung, Bandung karena saya ikut beasiswa di Unpad. Otomatis kan didekatkan dengan satker terdekat. Saya di DPB Lanal Bandung 3 tahun. Iya. Kita kembali ke tugas Bu. Nih tugas sebagai Kowal itu apa sih? Kayak gitu. Berarti kan berlayar lah Bu ya. Pernah berlayar. Berarti kan kantornya itu di tengah laut, benar? Atau bagaimana Bu? Enggak. Kalaupun pernah berlayar di laut itu bisa berapa bulan? Terus bagaimana sih kok meninggalkan anak, keluarga kayak gini?
Jadi Tugasnya tidak semua angkatan laut itu berada di laut. Jadi ada juga yang di darat. Jadi yang di laut itu berarti yang dinas-dinas di kapal perang Indonesia gitu. Yang kami termasuk yang di darat. Jadi kami kan basicnya perawat ya. Jadi perawat. di rumah sakit gitu. Jadi di sini rumah sakit angkatan laut itu kan ada rumah sakit Marinir Cilandak, ada rumah sakit Minto Harjo, dan di wilayah Surabaya ada rumah sakit Tramelan. Jadi itu rumah sakit yang terbesar angkatan laut. Jadi yang sesuai dengan ininya, sesuai dengan tugasnya masing-masing, sesuai dengan profesinya. Gitu. Oh, berarti lebih ke kesehatan ya Bu ya, fokusnya kesehatan atau ke perawatan ya berarti. Iya. Oh, berarti menangani ya mungkin habis-habis perang kayak gitu ya. Itu gimana Bu? Lihat yang berdarah-berdarah itu ya berarti ya? Benar Bu ya? Ya lebih ke intinya merawat orang yang sakit. juga lah ya. Kalau orang yang sehat kan nggak mungkin ke rumah sakit. Perang itu susahan, Iya, tapi kan jiwa-jiwa hal yang kayak itu kalau aku kan deg-degan loh Haga. Iya, kamu lihat polisi aja deg-degan. Iya, polisi pasti deg-degan, apalagi polisi yang gagah kan ya. Iya. Nah, ini Ibu berarti masuk ke TNI ini adalah setelah kuliah ya? Iya, betul. Setelah kuliah, berarti awalnya sebenarnya nggak ada planning ke sana ya? Nggak ada. Nah, itu kok bisa, apa namanya, tiba-tiba memilih, atau apakah memang dari awal sudah pengen ke TNI, atau sebenarnya pengennya ke rumah sakit nih, biasa jadi perawat biasa? Boleh diceritain nggak sedikit? Betul sekali. Jadi waktu itu saya selesai kuliah itu mau melamar ke rumah sakit, melamar pekerjaan gitu. Kebetulan ada teman kuliah saya, pacarnya TNI gitu kan. Terus Mbak mau kemana Mbak? Saya mau ngelamar pekerjaan ke rumah sakit. Saya bilang, ngapain katanya ke rumah sakit? Mbak ini aja jadi tentara aja katanya. Jadi nanti begitu masuk langsung letnan katanya gitu. Terus gimana caranya? Saya bilang gitu, daftar ke Kodam 3 Siliwangi gitu waktu itu kan. Jadi saya akhirnya mengurungkan niat untuk ke rumah sakit tadi mau melamar pekerjaan, padahal udah bawa lamaran pekerjaan gitu. Akhirnya saya pergi ke ke Kodam 3 Siliwangi ke Bandung, menanyakan apa persyaratannya, dan kami mengikuti persyaratan masuk TNI, dan mengikuti tes-tes yang berkelanjutan. Alhamdulillah sekali tes saya langsung masuk. Langsung lulus ya. Nah, itu perwira ya langsung ya Bu ya? Iya betul. Itu berapa lama Bu? Boleh diceritain nggak? Ini mungkin ada banyak perawat-perawat juga yang mungkin baru lulus ini lagi nonton, ataupun mahasiswa-mahasiswa yang pengen juga ikut nih ke langsung pendidikan TNI. Nah, kalau setelah masuk, kalau lulus, kira-kira apa sih yang akan dihadapi oleh mereka? Pendidikan berapa lama? Atau seperti apa? Mungkin sebelum ke situ dulu persiapan dulu ya. Jadi yang pasti kan harus bisa renang. Ya, terus jasmaninya berarti kan harus disiapkan. Jadi kayak saya juga kemarin itu persiapan dulu. Jadi sambil daftar itu kan mempersiapkan diri juga gitu, renang, fisik, lari, ya betul. Terus kalau pelajaran sih lebih ke umum ya, materi-materi umum. Jadi intinya kalau mau masuk TNI ya dipersiapkan gitu. Jadi jangan coba-coba maksudnya tuh daftar, karena yang lain juga kan saingannya banyak gitu. Terus mungkin orang lain juga ada yang udah tes sekali dua kali, udah mempersiapkan. Kita baru masuk mau daftar coba-coba gitu. Jadi sebaiknya sih disarankan kalau mau daftar ke TNI persiapkan dulu. Fisik dan mental ya. Iya betul. 2005 berarti sudah berapa puluh tahun Bu bergabung di Angkatan Laut Kowal? Berapa ya? 18 tahun ya. Di mana yang tempat berkesan untuk tugas sebagai Kowal itu sendiri? Dari selama ini. Sama berdinas. Ya, izin nih Bu, tahan dulu. Boleh dijelaskan Iya nanti, karena kita ada yang nak lewat sih kok ini Bu. Jadi Bang CWC ini bakal lebih seru lagi dengan Ibu Dewi. Kita bakal kupas tuntas ini Cak Manon dengan kehidupan yang bakal menginspirasi pastinya untuk Bang CWC khususnya yang mungkin ini sama backgroundnya dengan Ibu Dewi, masih lagi sekolah perawat. Ya kan? Nah ini bisa nih rupanya untuk bukan cuma ngelamar di rumah sakit, tapi juga bisa untuk berkecimpung di dunia militer, mendaftar di TNI. Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi setelah yang lewat Siko ini.
Mang Cewice masih bersama kami di Halo Palembang. Ini dia masuk di segmen kedua, masih tentunya hari ini dengan narasumber yang spesial, Mayor Laut Kesehatan Wanita Dewi Tresnawati, Eskap Nurse Patar Kawalan Palembang. Kita masih bahas mengenai profil beliau dan juga perjalanan selama meniti karir di TNI ini ya, Cek Susan. Benar. Lanjut Ibu, pertanyaan kita tadi, Cak, mana sih pengalaman yang paling berkesan lah? Iya. Yang selama 18 tahun menjadi kowal ini sendiri. Waktu itu saya dinas di Diskes Lantamal 3 Jakarta. Tahun 2017 saya mengikuti sel Sabang. Jadi kita berlayar selama 1 bulan ke Aceh. Wow. Itu sungguh berkesan ya, karena baru kali itu juga, walaupun saya Angkatan Laut, ikut berlayar selama 1 bulan itu cukup yang belum pernah, mungkin suatu yang apa ya, pengalaman yang nggak bisa dibeli. Yang nggak bisa di. Itu benar-benar sebulan di laut, Bu ya? Sebulan di laut, Wow. tapi kita sandar ke Padang, pengobatan massal gitu. Oke. Dalam rangka Surya Baskara Jaya itu jadi pengobatan ke daerah-daerah gitu. Jadi kita menggunakan kapal rumah sakit Angkatan Laut. Jadi kita misalkan waktu itu pelayarannya berhenti di Padang. Nah, di Padang ada sunatan massal, ada pengobatan massal, ada operasi katarak, seperti itu. Keliling ya, Bu, kita ya? jalan lagi. secara gratis itu, Bu? Secara gratis. Wow, luar biasa, Luar biasa, Angkatan Laut ya. Oh, jadi 1 bulan Di laut. di laut itu saat itu sudah menikah? Sudah. Sudah menikah? Saya sudah berpangkat mayor juga. Wah. Bagaimana tuh, Bu? Ini kan seorang ibu nih, ini harus masyarakat, maksudnya pemirsa di rumah juga harus tahu bahwa memang seorang wanita itu harus multi talent. Nah, kalau kamu kan tidak pacak multi talent, kalau kami pacak sambil ngurus anak, sambil ngurus laki. Nah, ini bagaimana, Bu, membagi waktu untuk keluarga yang memang semuanya wajib kayak gitu ya. Ini keluarga, ini pekerjaan, ini karir ya. Mungkin sekalian dikenalin juga nih, Bu. Kira-kira apakah Bapak juga memang dinas di TNI atau anak-anak? Yang jelas mungkin lebih dari 1 ya anaknya, Bu ya. Iya, anak saya 2. Itu boleh diceritakan dulu. Aduh, panjang ini Caknya ya, ngomongin keluarga ya. Jadi saya selain Korps Wanita Angkatan Laut, saya juga sebagai ibu persit. Suami saya dinas di Kodam 2 Sriwijaya sebagai Danjen Hubdam 2 Sriwijaya. Anak saya 2. Yang pertama SMA kelas 2 di SMA 17, yang kedua SD kelas 4 di SIT Fatona Lemabang. Jadi selain saya sebagai koal, saya juga kan harus membagi waktu untuk anak-anak, untuk suami gitu. Jadi apabila saya ada kegiatan kantor suami yang dimana saat itu saya harus sebagai jadi ibu persit, saya izin ke komandan, saya ikut kegiatan suami. Misalkan ada sertijab atau ada pertemuan rutin persit gitu. Saya jadi harus bisa membagi waktu kapan saatnya di kantor, kapan saatnya sebagai ibu persit, kapan saatnya di rumah sebagai ibu rumah tangga gitu. Kayak pagi-pagi tuh udah riweh ya, udah umek ya, udah nyiapin bekalnya yang kecil, yang besar, baju bapaknya, belum lagi baju saya sendiri gitu kan. Jadi pagi-pagi tuh alhamdulillah agak repot sih, tapi alhamdulillah bisa dijalani dengan baik. Dengan happy pastinya, Bu, ya, sampai sekarang ya. Luar biasa. Ini teladan ini ya untuk ibu-ibu yang lain. Berarti kalau ke Palembang juga ikut suami untuk penugasan, Bu? Iya, betul. Jadi saya sebelum dinas di sini, saya dinas di Jakarta di Koarmada 1. Jadi waktu itu suami selesai sesko angkatan, sesko AD, pindah ke Palembang. Jadi saya turut suami ke Palembang. Nah, tapi saya di sini kan tidak sesuai dengan profesi saya, maksudnya saya basicnya perawat, sedangkan di Palembang itu kan hanya balai pengobatan, bukan rumah sakit, yang dipimpin oleh KBK berpangkat Letnan 1. Jadi saya di sini di Palembang menjabat sebagai Paspotmar, Perwira Staf Potensial Maritim. Ya mungkin kalau di Angkatan Darat mungkin lebih dikenal teritorial ya. Aster gitu atau Pasiter. Teritorial kalau di Angkatan Laut Potensial Maritim. Oke. Jadi bukan tidak, kalau sudah di
militer seperti ini tidak harus disesuai profesi ya Bu ya, harus bisa multi ya gitu ya. Betul. Yang sesuai dengan jabatannya di daerah itu. Oke, luar biasa ya. Ini apa sih Bu hal yang paling sulit waktu penugasan khususnya dengan keluarga pada saat kapan? Waktu itu tahun 2019 ya, suami saya sesko. Suami saya sesko di Bandung, di Sesko AD. Saya tinggal di rumah di Seskoal di Jakarta. Anak saya yang pertama di pesantren di Kafila Internasional. Yang kecil masih TK. Pembantu saya nggak ada saat itu. Terus saya juga orang tua ikut saya. Kebetulan karena ibu saya dirawat di rumah sakit. Tadi kan sama kakak saya. Jadi berbagi lah, karena kami kan tidak bisa tiap hari jenguk ibu ke rumah sakit. Akhirnya kan kakak repot. Jadi bapak yang kami bawa ke sini, ibu dirawat di rumah sakit sama kakak saya yang di Tasik gitu. Jadi dibilang cukup berat, mungkin bisa ya, karena saat itu suami saya tidak ada sama saya kan, lagi sesko ada di Cimahi. Anak saya yang pertama di pesantren juga baru penyesuaian, dia masuk pesantren tuh kok kayak gini gitu kan, jadi malam-malam nangis gitu ya. Saya ke pesantren nyetir sendiri bawa anak yang kecil, sedangkan bapak saya di rumah sendiri. Saya sampai saya kunci di rumah, takutnya kenapa-kenapa kan udah sepuh ya gitu. Jadi itu benar-benar pengalaman saya yang apa ya, dibilang mungkin cukup berat, bisa jadi gitu. Jadi saya harus menjaga orang tua juga yang mohon maaf udah sepuh ya, udah agak pikun, sering keluar-keluar, saya harus menjaganya juga. Terus anak saya yang kecil masih TK, terus yang besar nangis juga di pesantren. Ustadznya telepon, suruh ibu kesini Bu, ini anaknya ditenangkan gini. Suami nggak ada. Jadi alhamdulillah mungkin sama Allah juga dikasih ini ya, bisa nyetir. Coba kalau enggak kan malam-malam nggak ada Grab juga mungkin ya. Betul. Luar biasa ya berarti ini bukan mudah ya berarti ya kesusahannya untuk menjalani kehidupan sebagai kowal dan juga bahkan ibu persib juga ya, ibu ini ya, untuk mendampingi suami juga. Nah ini Bu, ini kita kan kemarin katanya kowal tanggal 5 Januari ya, hari ulang tahun ya Bu ya. Boleh diceritakan Bu, kegiatan apa sih yang kemarin dilakukan ataupun setiap tahunnya, apa bedanya dari tahun kemarin sama tahun ini? Sebenarnya sih kalau untuk kegiatan hampir sama ya, tiap tahun itu kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan ya, contoh donor darah. Jadi kita tiap tahun pasti mengadakan donor darah ya, yang dilaksanakan di bulan Desember gitu, karena kalau semuanya di Januari kan numpuk ya kegiatan di Januari. Jadi kita dari Desember tuh udah mulai kegiatan donor darah. Donor darah itu pesertanya kita ada perwakilan juga dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, dari Ibu Jalas Dinastri, dari PNS gitu, perwakilan anggota dari Lana juga, terutama koal-koal ya yang donor darah. Terus selanjutnya kita ada kegiatan ziarah juga ke Taman Makam Pahlawan. Itu di bulan Desember juga kita laksanakan. Terus ada lomba bongkar pasang senjata. Wow. Jadi cepet-cepetan. Nggak ditembak lah Bu ya, cuma bongkar lah ya. Tidak. Jadi siapa tahu. Bongkar pasang senjata itu apa namanya tuh, dilepasin, nanti dipasang lagi, apa paling cepat siapa itu. Terus ada juga kita anjang sana ke rumah orang tua yang kebetulan di bulan Desember itu ada rekan kita anggota KOL juga yang meninggal karena sakit di Surabaya, tapi dimakamkannya di sini karena orang Palembang. Jadi kita silaturahmi dengan orang tuanya, memberikan support kepada orang tuanya gitu. Banyak juga ya berarti Bu ya untuk memperingati ulang tahun KOWAL ini sendiri ya. Iya. Kalau KOWAL sendiri ini ada persatuan khusus nggak Bu? Korps Wanita Angkatan Laut. Iya. Oh itu ya namanya. Setiap ada kegiatan khusus setiap tahunnya Bu mungkin, ataupun yang mungkin yang lagi dikerjakan, ada nggak Bu biasanya? Korps Wanita Angkatan Laut itu kan seluruh Indonesia ada ya, di setiap Lantamal, di setiap Lanal itu ada gitu. Jadi kayak tahun kemarin
kita mengadakan syukuran di tanggal 5 Januari itu secara vikon dengan ibu asuh kita itu Ibu Kepala Staf Angkatan Laut dari Jakarta. Jadi kita bisa vikon via Zoom Ke seluruh provinsi berarti Bu ya? seluruh Indonesia, ya. Udah berapa lama jadi ini Bu? Cantiknya maksudnya Ibu ya? Maksudnya udah Kowal ini ulang tahun yang keberapa? Yang ke-61. Kan teh gelis tadi ya? Iya, teh gelis. 61. 61. I see. Wow, 61 tahun ya Bu ya. Ini Mungkin kalau pegawai negeri udah pensiun ya? udah pensiun. Pensiun ya, ini udah benar-benar. Bu, ini biasanya kalau di Angkatan Laut antara wanita dan laki-laki itu ada perbedaan nggak Bu? Kalau secara tugas dan tanggung jawab tidak ada ya, sama gitu. Cuma kan kalau perempuan mungkin kadang kita lebih menonjolkan kewanitaannya gitu. Tapi kalau dari segi tugas dan tanggung jawab kita sama. Jadi kayak misalkan kita latihan nembak, ikut latihan nembak. Kita baris berbaris, ikut baris berbaris gitu. Apa yang dilakukan pria, wanita juga bisa gitu. Wah, luar biasa ya. Nah, ini boleh mungkin di-spill nih Bu, kegiatan hariannya dari Kowal ini sendiri. Apa latihannya seperti apa? Apakah beda nih yang baru masuk sama yang udah senior kayak Ibu? Apakah memang masih mengikuti latihan fisik tiap hari atau apa? Kalau untuk namanya kita ada tidur dalam ya. Tidur dalam tuh jadi masih di mes gitu. Jadi ada adik-adik kita yang serda-serda baru penempatan di sini masih tinggal di mes ya, atas bimbingan senior-seniornya dia pagi-pagi olahraga seperti itu, Sabtu Minggu pembersihan olahraga juga, terus ada izin ke senior maupun ke paternya untuk izin bermalam, misalkan izin pesiar tuh jalan-jalan keluar dari mes seperti itu tuh. Jadi mereka harus ngikutin aturan yang ada di mes gitu. Kalau yang sudah berkeluarga kan tanggung jawabnya masing-masing gitu. Kalau anak-anak itu tanggung jawab seniornya dan tanggung jawab sebagai paternya. Kalau ada apa-apa kan kita harus tahu. Ini sedikit menyinggung mengenai pendidikan Bu. Pendidikan yang di militer ini kan memang agak sedikit keras ya katanya ya, sampai kadang ya ada cedera segala macam. Bagaimana Bu kira-kira Ibu menanggapi hal seperti itu? Apa memang benar-benar ada tekniknya atau memang yang pernah ada terjadi kesalahan-kesalahan itu tuh karena kesalahannya sendiri biasanya rata-rata? Betul. Jadi setiap latihan itu kan pasti kita ada instruktur ya, ada instruktur, ada pembimbing, ada pembina gitu. Jadi kita ikutin aja lah gitu, ikutin alur, ikutin pembimbing dan pelatih, insya Allah kita akan aman gitu. Justru yang tadi seperti Mbak sampaikan yang tidak selamat atau ada kenapa-kenapa ya itu tuh yang aneh-aneh gitu, mau coba-coba gitu. Tapi kalau kita selama kita ngikutin arahan atau instruksi dari pelatih, insya Allah alhamdulillah baik-baik saja. Dan saya juga alhamdulillah selama pendidikan tidak pernah cedera. Iya Bu ya. Itu pasti macam-macam dewe. Iya, kalau bahasa orang Palembang tuh ya. Disuruh berenang bocok udah nyelam. Diving disuruh ya. Nah Bu, ngomongin soal di tengah laut ya, itu ini kan pasti banyak nih nanti yang mau ikut bergabung ya pasti dengan Kowal ini sendiri. Ada syarat-syarat khusus atau mungkin mereka yang pengen ikut Bu? Itu apa sih syarat-syarat khususnya, atau mungkin saat ini lagi ada penerimaan Bu? Ya betul. Boleh diinfokan. Ini saat ini lagi ada penerimaan Bintara dan Tamtama ya. Kalau yang Tamtama untuk putra ya, kalau yang Bintara bisa putra bisa putri. Ini hari ini lagi tes pertama kesehatan gitu ya. Jadi bisa dilihat dari IG-nya Lanal Palembang. Oh, apa Bu nama IG-nya? Lanal Palembang. Oh, Lanal Palembang ya. Bisa dilihat di IG Lanal Palembang, di YouTube Lanal Palembang. Jadi iya betul. Jadi biasanya kita kalau ada penerimaan baik penerimaan taruna, taruni, penerimaan Bintara, Tamtama ataupun Sepapeka, kita selalu update di media sosial. Oke, kalau sekarang masih lagi ada penerimaan Bintara sama Tamtama Bu? Iya betul. Apa Bu bedanya antara Tamtama sama Bintara ini? Kalau Tamtama itu ya pangkat rendah di TNI ya, dan hanya pria gitu loh. Yang wanita itu
Bintaranya. yang paling bawahnya Bintara Serda. Tantama itu kalau perang paling depan berarti Bu ya? Iya betul. Paling Kalau bawah. Tantama paling depan kalau perang. Kalau kau paling depan aman bagi-bagi duit. Iya, paling duluan ya. Nah, ini tentunya pemirsa dan juga Bu Dewi ini masih banyak yang nak kita tanya-tanya ini pemirsa ya, pastinya di segmen ketiga KG Ya. kira-kira. Nah, ini juga tadi sudah diinformasi bahwa lagi ada penerimaan ini Betul. Bintara dan juga Tantama. Jingok terus IG-nya Lanal Palembang. Yep. Kalau pengen ikut bergabung di Koal pastinya ya, dak, ya. Nah, pemirsa tentunya kita bakal balik lagi sudah yang nak lewat sih ini tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya, pemirsa tentunya kita balik lagi di Halo Palembang. Yap. Ini kita masih ngobrol-ngobrol dengan Bu Dewi, ini Betul. Koal, ini dari wanita angkatan laut ya Bu ya. Wah, Bu, kita ngobrol-ngobrol lagi nih Bu. Kan sebentar lagi pemilu. Pastinya tanggal 14 Februari itu biasanya hari kasih sayang, tapi sekarang jadi hari kasih suara. Weh, Nah, itu. karena tidak ada lagi yang nak disayang. Iya, iya. Iya, bukan, Jangan ya? curhat ya. Bu, ini ngomong-ngomong soal pemilu sebentar lagi. Boleh dikasih tahu lah sedikit Bu. Boleh Apa dikasih sih tahu. tugas atau Nomor berapa Bu? Boleh kasih tahu? Oh boleh. Oh, bukan. Nggak boleh. Nggak boleh nomor berapa tuh ya. Foto tidak boleh. Oh, tidak boleh. Iya, iya, iya. Bu, ini boleh dikasih tahu untuk tugas-tugasnya atau kontribusinya KG yang bakal biasanya dilakukan dari Koal Dewek Ya. Bu, untuk pemilu ini. Untuk Koal sendiri ya sama seperti laki-laki ya. Jadi apabila kita dibutuhkan kapan saja untuk pengamanan kita harus siap. Jadi waktu itu saya juga pernah ya di Jakarta apa namanya tuh kita ikut pengamanan yang 212 itu kita Koal ikut terjun. Keren juga ya Bu ya. Ya, jadi Pengamanannya tuh seperti apa Bu? Apa di tengah laut kah atau bagaimana? tidak. Jadi saat nanti kita pemilu kita semuanya standby, Oke. TNI standby, baik Semua pria berarti ya, maupun bukan Koal hanya- standby gitu. Jadi kita di mana ada sesuatu atau kerusuhan atau apa ya kita harus siap Bergabung ya Bu ya? ikut mengamankan situasi saat pemilu tersebut. Pernah Bu, selama ini waktu di dalam pemilu itu agak sedikit riuh ataupun gaduh lah. Alhamdulillah sih nggak ada ya. Insya Allah aman-aman. Oke, yang tidak aman tuh aman tidak terpilih. Yo, iya, Agak iya. terpilih agak tidak aman. Agak tidak aman. Agak oleng. Betul. Berarti emang mungkin distribusi kotak suara dan lain-lain juga terlibat nggak Koal Bu? Biasanya kan ke daerah-daerah terpencil kan butuh akses dari laut juga kan? Biasanya yang ke daerah-daerah diutamakan yang pria-pria dulu ya, tapi kita juga intinya kita setiap kegiatan apapun Koal juga selalu siap Selalu sedia siap, ya. untuk ditugaskan di kondisi apapun kita harus selalu siap. I see. Pokoknya aman lah pokoknya ya 14 Februari ini. Dan Hari kasih sayang ini menjadi hari kasih suara untuk di tanggal 14 Februari. yang pasti semua TNI mesti netral ya Bu ya. Netral, kita Oke. nggak boleh memilih dan tidak boleh Pilih suami bersuara. aja lah Bu ya. Iya, pilih suami aja. Biar kenceng ya dak, Iya, dikasih ya, betul. dikasih terus ya. Baik, Bu, ini balik lagi ke persyaratan ataupun bagaimana mau gabung Bu. Nah, kalau untuk berenang ya Bu ya. Nah, berenang sendiri ini kan mungkin ada anak-anak muda yang nonton. Itu biasanya seperti apa Bu? Spesifikasi untuk berenang itu sendiri, untuk pelatihannya ataupun syarat-syaratnya. Jadi nanti mungkin akan di kedalaman 20 meter nyelam atau kayak gimana atau gimana Bu? Boleh Bu? Enggak, sih, dasar aja. Waktu saya tes dulu 50 meter. 50 meter panjangnya ya, tapi kedalamannya sekitar 2-3 meter. Itu 50 meter tidak boleh pakai Pelampung. Pelampung. Ya nggak boleh. Ya udah berenang namanya pakai pelampung itu. Tidak, maksud Iya aku kan? tuh. Hah? Maksudnya tuh ada nggak Bu? Maksud saya pada saat pelatihan itu yang maaf apa meninggal atau kayak gitu. Pernah nggak Bu?
Kalau meninggal sih nggak pernah ya, yang tapi mungkin yang tenggelam, yang itu juga sebenarnya bukan nggak bisa renang sih, Kram mungkin panik paling ya, ya, Bu, ya. panik Panik atau ya. lebih ke kram, Iya. kram saat itu ada sih yang kejadian-kejadian seperti itu, tapi sampai meninggal tidak ada. Oh, nah itu tugas dari salah satu keperawatan di kesehatan itu juga. Betul, Bu, ya? betul. Itu gayanya mesti gaya apa Bu? Apa bebas gayanya? Saya suka gaya batu Bu kadang-kadang. Oh, nggak bisa. Gaya Nggak bisa. gaya dada. Tenggelam. Oh, masih Gaya laki-laki gaya dada, kalau perempuan kadang gaya kupu-kupu. Oh, gaya dada tuh gaya bebas itu ya Bu ya? Gaya katak ya. Oh, kata. Oh, lebih gampang lah sebenarnya ya. Ya. I Itu see. lumayan juga berapa meter tadi? 50 meter Bu ya? Wah, Bolak-balik ya Bu? Enggak ya? Enggak, Oke. satu 50 meter trip ya, aja, panjang. 50 meter. Iya, pakai insang apa? Nggak bolak-balik 50 meter. Kalau lebih biasa kan enggak masalah. Ibu pasti udah biasa. Mau 500 meter juga bisa pasti kalau udah terlatih ya Bu ya? Istirahat dulu, maju Istirahat lagi. dulu ya, betul. Tapi kalau pernah menangani pasien-pasien yang lumayan berkesan ada Bu selama menjabat ataupun jadi perawatan kesehatan di ini Angkatan Laut? Untuk selama berdinas di Angkatan Laut sebagai perawat ya mungkin di ruang operasi ya, asistenin dokter kan, jadi kan yang lebih berperan di situ dokter spesialis. Tapi rumah sakit Angkatan Laut dan umum bisa Bu sekarang gabung sama pasien yang umum? Iya, kalau dulu sih sebelum ada BPJS ya masih Internal murni ya, Bu ya? Angkatan Laut aja dan keluarga Angkatan Laut. Kalau sekarang karena udah BPJS di mana Bisa dia semua ya. FKTP-nya, jadi bisa berobat di fasilitas Angkatan Laut. Oke, nah bicara mengenai pembukaan penerimaan dari Kowal dan juga TNI Angkatan Laut nih Bu ya, berarti bisa putri maupun putra untuk sekarang yang lagi bukaan. Nah, kira-kira apa sih kalau misalnya tadi kan sudah kita bicarakan persiapan, mereka harus siapin fisik, yang pasti berenang dan juga lari masih Bu ya? Ya, lari. 6 putaran ya atau berapa? Betul, 12 menit ya kalau nggak salah ya? 12 menit paling Minimal 6 putaran. 6 putaran ya. Dulu Hagai pernah tes, tapi gagal ya di kecantikan. Cantik kan, kurang cantik. Iya, 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 iya. Nah, itu jadi mesti bisa berenang, bisa lari dan juga punya pengetahuan ya sebagai pengetahuan umum lah. Nah, setelah diterima nih Bu, kira-kira pelatihan dan pendidikan seperti apa yang bakal diterima oleh taruna-taruni ini? Lebih ke taruna-taruni atau semua pendidikan? Semua lah. Gambarannya gimana tuh Bu? Kalau Angkatan Laut itu semua pendidikan berada di Surabaya ya, di Kodiklatal. Jadi kalau Bintara Tamtama di Kodiklatal, kalau Taruna-Taruni di Akademi Angkatan Laut. Kalau seperti saya dari prajurit karir, SPPK TNI, SPPK TNI ya betul. Dulu saya pendidikannya di Lembang, Bandung tahun 2005 itu selama 7 bulan. Baru nanti 3 bulan kemudian di Kodiklatal ke Matra Laut. Nah, kalau yang Bintara di Surabaya selama 11 bulan. Yang Taruni 4 tahun di Akademi Angkatan Laut. Wow, Bu, syarat usia nih Bu, boleh di-spill nggak? Kalau Dari umur berapa? Iya, dari umur berapa sampai umur berapa bisa masuk ke TNI Angkatan Laut? Kalau yang Bintara Tamtama itu 21 Maksimal ya? 21 maksimal tuh. Kalau untuk yang saya dari sarjana itu 28 29 ya. Lebih pastinya ada di apa? IG ya? Di IG ya, Lamar Bu ya? apa namanya tinggi berapa, oke. apa namanya berat badan ideal yang pasti ya. Mungkin yang under atau yang apa over yang under dinaikin dulu, yang over diturunin dulu, maksudnya tuh proporsional. I see. Jadi syarat-syarat yang lebih spesifik ada di Di IG tadi ya Bu IG ya? lah. Pull up biasanya ya, pull up harus bisa juga nih. Wah, Bu, ini boleh apa namanya diceritakan sedikit. Adakah yang apa namanya tuh teman-teman Kowal ini sendiri Bu mengeluh baik dari segi setiap profesinya, karena kan kalau ibu kan lebih ke profesinya kesehatan ya Bu ya. Nah, yang teman-teman yang di lapangan kayak gitu, apa sih yang tantangan yang terbesar dari teman-teman Kowal itu sendiri menghadapi di lapangan maupun di dalam kantor kayak gitu? mungkin karena banyak yang sudah berkeluarga ya, Iya. mungkin lebih tantangannya di keluarga tadi ya. Tapi sebenarnya itu bukan suatu masalah ya, harus seimbang ya antara dinas dan
apa? Keluarga ya, Bu, ya? Keluarga gitu. Jadi kadang mungkin ada di satu sisi kita harus melaksanakan tugas apa sementara di rumah anak demam seperti itu, atau suami sakit gitu ya, kita harus dua-duanya harus bisa kita kita jalani ya. gitu. Paling selama ini sih alhamdulillah ya, kalau di Lanal Palembang hebat-hebat ya, jadi bisa membagi waktu antara keluarga dan juga karir gitu. Jadi paling mungkin kalau pagi-pagi saat anaknya masih kecil kan serewel ya, demam atau apa, menenangkan dulu anaknya, tapi tetap bekerja, tetap berangkat kerja gitu. Jadi memang tantangan wanita ini kalau bekerja ya keluarga itulah, Bu ya. Ya terlebih TNI ya, karena kan TNI kan benar-benar mesti ke negara dulu ya, Bu. Apalah Iya, Bu ya. betul. Mengabdi Kita apel pagi jam 7. Jam 7 sudah mulai itu, Bu. Iya. Nggak ngaret itu Iya. TNI. Kalau Hagai jam Telat kena sebat. kalau Hagai jam 7 masih ngadon pempek Yo, masih nasi banyu. Ya mungkin Bu, ini tidak terasa kita udah di penghujung acara, masih banyak yang nak kita ngobroli, tapi mungkin bisa dikasih closing statement ataupun himbauan ke masyarakat atau mungkin ke mereka yang mau join juga di Kowal, silakan dari Bu Dewi. Ya, makanya di sini. Bagi adik-adik mungkin yang sekarang kelas 3 SMA, jika ingin berminat masuk ke Angkatan Laut ya, baik Tamtama, Bintara maupun Taruna atau Taruni, silakan lihat IG ya. IG-nya Lanal Palembang, bisa lihat YouTube-nya Lanal Palembang, syaratnya seperti apa, dan dipersiapkan supaya dapat hasil yang memuaskan dan bisa bergabung di Angkatan Laut. Nah, tapi bagi adik-adik yang belum ada rezeki, misalkan sudah 1 kali 2 kali tes pengen masuk seperti saya, SPAPK TNI, bisa kuliah dulu, nanti bisa bergabung juga di Angkatan Laut. Mungkin itu saja ya, lebih ke persiapan diri ya, fisiknya, kesehatannya juga, mental juga ya, harus bersedia ditempatkan di mana saja. Bersedia. Oke, luar biasa. Itu tadi Makasih ya, banyak. teman-teman maupun masyarakat Kota Palembang, jangan lupa ya, pokoknya kelas 3 SMA itu harus disiap-siap kelak. Pengen kemana? Pengen jadi Angkatan Darat kah, Angkatan Laut, Angkatan Udara ya, harus disiap ke fisik dan mentalnya. Jangan dikit-dikit disegak, dikit lah nangis ya. Iya, baper ya. Baper lah itu ya. Baik, makasih banyak Ibu Dewi. Terima kasih Dewi untuk waktunya. Satu kehormatan bisa hadir di sini dan bisa ngobrol dengan Ibu Dewi. Iya, luar biasa, maju terus untuk Kowal dan juga Angkatan Laut serta seluruh TNI yang ada di Indonesia. CBC, itulah tadi obrolan kita dengan Ibu Dewi, dan jangan lupa terus saksikan Halo Palembang ini tiap hari hadir jam 9 merapat sampai ke jam 10. Mungkin yang terlewat dari segmen 1 tadi bisa nonton lagi di YouTube Pal TV. Program Pal TV Halo Palembang bakal diupload di sana untuk sesi yang hari ini. Terima kasih yang telah nonton. Aku HGKND. Aku Cah Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.